daughter was just 12. She had dreams to be famous. She wanted to be a famous actor. It's been very hard. June 17th was the day her life was taken. Was thrown in a bayou, was strangled to death. We believe, yes, she was assaulted off of DNA kit. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pada malam yang tenang di tanggal 16 Juni 2024, Jocelyn Nungaray yang berusia 12 tahun diam-diam meninggalkan rumahnya di North Houston, Texas. Jocelyn adalah seorang gadis yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, dikenal karena cintanya pada seni lukis dan impian-impian petualangannya di masa depan. Dibesarkan dalam keluarga yang hangat dan dekat, ia sering digambarkan sebagai jiwa dari rumah seorang anak yang ceria dan penuh semangat yang selalu membawa kehangatan ke setiap ruangan. Ibunya selalu melindunginya, terutama mengingat tantangan di lingkungan mereka. Namun, rasa penasaran Jocelyn sering membuatnya berani melampaui batas pengawasan keluarganya. Malam itu, ia bertemu dengan dua pria yang kemudian mengubah malam terakhirnya menjadi mimpi buruk. Sekitar pukul 10 malam, dia bertemu Johann Jose Martinez Rangel yang berusia 22 tahun dan Franklin Jose Peña Ramos berusia 26 tahun. Keduanya pendatang baru dari Venezuela di Kuykendall Road. Kedua pria ini memiliki masa lalu yang sulit, berjuang menghadapi kemiskinan dan kesulitan di negara asal mereka. Mereka datang ke Amerika Serikat dengan harapan hidup baru, tetapi malah menemukan diri mereka menganggur dan terasing di kota yang terasa asing dan tidak ramah. Mereka membawa kemarahan yang tersisa di dalam diri mereka, merasa bahwa hidup tidak adil. Malam itu, kedua pria tersebut berjalan tanpa tujuan, mencoba melupakan rasa frustasi mereka. Menurut dokumen pengadilan, mereka berhenti untuk menanyakan arah kepada Jocelyn. Di bawah naungan malam yang sunyi, percakapan mereka membawa mereka ke sebuah toko, di mana kamera keamanan kemudian menunjukkan ketiganya masuk bersama. Mereka kemudian berjalan ke jembatan terpencil, area yang tidak dikenal oleh Jocelyn dan tempat yang tidak akan pernah disetujui oleh orang tuanya. Di bawah jembatan itu, pertemuan yang dimulai secara kebetulan berubah menjadi peristiwa tragis. Selama lebih dari 2 jam, Jocelyn mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Catatan forensik kemudian mengungkapkan rincian yang mengerikan tentang jam-jam terakhirnya. Pagi-pagi tanggal 17 Juni, jasad Jocelyn ditemukan di sebuah aliran air dekat rumahnya, meninggalkan kesedihan mendalam di hati keluarga serta komunitasnya. Masyarakat pun terkejut dan berduka atas kejadian ini. Pembunuhan Jocelyn menyentuh hati banyak orang di Houston dan kisahnya menyebar ke seluruh negeri. Keluarganya yang sangat mencintainya dan menyaksikan ia tumbuh menjadi gadis muda yang ceria, merasa sangat kehilangan. Pengusaha Houston, Jim McIngvale, yang merasa tersentuh oleh tragedi ini, menawarkan untuk menanggung biaya pemakaman Jocelyn sebagai tanda penghormatan dan dukungan bagi keluarganya yang berduka. Saat penyelidikan berlangsung, terungkap informasi mengkhawatirkan tentang Martinez Rangel dan Peña Ramos. Keduanya sebelumnya telah ditahan di dekat El Paso, di United States. Border Patrol menangkap Martinez Rangel pada 14 Maret dan Peña Ramos pada 28 Mei. Namun keduanya dibebaskan hanya dengan pemberitahuan untuk hadir di pengadilan di kemudian hari. Sistem telah membiarkan mereka lolos.
Hal ini menyakitkan bagi banyak orang dan masyarakat mulai mempertanyakan keefektifan langkah-langkah keamanan perbatasan negara itu. Wali Kota Houston, John Whitmire, mengadvokasi agar kedua tersangka tidak diberi jaminan untuk memastikan bahwa mereka tetap dalam tahanan. Meskipun demikian, jaminan ditetapkan sebesar 10 juta dolar untuk Peña pada tanggal 24 Juni dan keduanya akhirnya didakwa dengan pembunuhan berencana. Dalam sidang jaminan, Peña mengaku telah mencium Jocelyn tetapi mengklaim bahwa Martinez Rangel yang bertanggung jawab atas penyerangan dan pembunuhan tersebut. Pengakuan Martinez Rangel kemudian memperlihatkan kengerian yang terjadi. Dia mengakui mengikat kaki Jocelyn dan mengarahkan Peña untuk membuang tubuhnya ke aliran air. Secara politik, tragedi ini memperkuat debat nasional mengenai imigrasi dan keamanan perbatasan Gubernur Texas Greg Abbott, yang dikenal dengan sikap tegasnya terhadap imigrasi, menyerukan hukuman mati, menganggap bahwa keadilan menuntut hal itu. Donald Trump yang bersiap untuk kampanye presiden 2024 menunjuk kejadian ini sebagai akibat tragis dari kebijakan perbatasan yang longgar di bawah pemerintahan Biden. Presiden pada gilirannya menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Nungaray, sementara Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas meyakinkan publik bahwa kedua pria itu akan bertanggung jawab. Pembunuhan Jocelyn memperlihatkan urgensi untuk mengatasi kelemahan dan keamanan perbatasan. Kegagalan sistem telah memungkinkan individu berbahaya memasuki negara ini, dan meskipun kebanyakan imigran mencari kehidupan yang lebih baik, kasus seperti ini menekankan pentingnya sistem manajemen perbatasan yang lebih aman dan efisien. Ini adalah keseimbangan yang sulit, melindungi mereka yang membutuhkan sekaligus menjaga hal yang berbahaya tetap di luar. Pejabat Texas bergerak cepat, mengusulkan kebijakan untuk menghormati Jocelyn. Wakil Gubernur Dan Patrick mengumumkan Jocelyn Law yang bertujuan untuk mencegah jaminan bagi tersangka pembunuhan berencana, sementara Senator Ted Cruz memperkenalkan Undang-Undang Justice for Jocelyn yang mengadvokasi tindakan lebih keras terhadap imigran tanpa dokumen yang melakukan kejahatan serius. Pada bulan-bulan berikutnya, nama Jocelyn sering disebut dalam diskusi politik. Selama debat presiden pertama tahun 2024, Trump menyebut kisahnya untuk mengadvokasi kebijakan imigrasi yang lebih ketat, sementara pemakamannya berlangsung pada hari yang sama menjadi momen penuh kesedihan bagi bangsa. Senator Texas Ted Cruz kemudian menghormati kenangannya dalam sebuah pidato di bulan Juli, menegaskan pentingnya melindungi masyarakat dan menegakkan hukum yang melindungi nyawa yang tak berdosa seperti Jocelyn. Sementara para pejabat Texas dan advokat berjuang untuk menegakkan keadilan, keluarga Jocelyn terus berduka dalam keheningan. Mereka mengingatnya tidak hanya sebagai pusat perhatian mereka, tetapi juga sebagai simbol kepolosan yang dapat hancur oleh kegagalan sistemik. Warisannya tetap menjadi pengingat menyakitkan tentang pentingnya keseimbangan antara kasih dan kehati-hatian, tentang tanggung jawab untuk melindungi, dan kewaspadaan ancaman asing. Bagi keluarga Jocelyn dan komunitasnya, perjalanan menuju penyembuhan masih panjang, tetapi kenangannya tetap hidup dalam langkah-langkah yang diambil untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Kisahnya tetap terukir di hati mereka yang mengenalnya dan di pikiran bangsa yang memahami harga yang harus dibayar dari kelalaian keamanan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih